Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silpa Paujiah, NPM 2021030045, kelas B Pendidikan Masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan terkait macam-macam kebutuhan beserta contohnya. Yang pertama adalah kebutuhan normatif. Kebutuhan yang ada setelah dibandingkan dengan norma tertentu yang disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi oleh keadaan iklim, prestasi kerja, kondisi badan, keadaan keluarga, perbedaan ukuran yang digunakan, dan perbedaan lain yang dimiliki oleh setiap orang. Contohnya, saat seorang siswa SMP yang ingin memasuki SMA pilihannya harus mengikuti ujian untuk mendapatkan nilai yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Yang kedua, kebutuhan komparatif. Kebutuhan yang muncul kalau dibandingkan dua kondisi atau lebih yang berbeda biasanya disebabkan oleh suatu keadaan yang dipengaruhi oleh faktor perbandingan kualitas atau mutu dengan pengaruh tujuan yang lebih baik. Contohnya, dengan membandingkan kampus dan kampus lain. Misalnya, kampus 1 memiliki akreditas A dan kampus 2 memiliki akreditas B. Lalu, bisa juga jika seorang siswa yang mempunyai nilai 70 dan siswa lain memiliki nilai 90, maka timbullah kebutuhan komparatif. Yang ketiga, kebutuhan yang dirasakan biasanya disampaikan seseorang saat ditanyakan keperluan atau keinginannya saat itu disebabkan oleh suatu keadaan atau keinginan akan sesuatu hal, dilakukan dengan cara melalui wawancara dan interview. Contohnya pada mahasiswa yang mempunyai keperluan untuk memenuhi tugas dengan lembaga, maka menjadikan lembaga menjadi objek untuk diwawancarai. 4. Kebutuhan yang diekspresikan. Tindakan adalah kebutuhan yang disampaikan oleh seseorang yang membutuhkan atau so what you need pada pendidikan masyarakat atau pendidikan luar sekolah. Kebutuhan ini menjalankan sebuah kebutuhan yang dirasakan dan diwajibkan melalui aksi pendidik atau peserta didik untuk mengungkapkan apa yang dibutuhkannya. Contohnya, seorang siswa atau mahasiswa yang mendapatkan beasiswa ke luar negeri, lalu mahasiswa tersebut membutuhkan pelajaran bahasa asing, lalu mengikuti kursus. Lalu yang kelima, kebutuhan masa depan adalah proyeksi atau antisipasi kebutuhan yang akan terjadi di masa mendatang. Pada identifikasi kebutuhan yang diantisipasi ini akan membantu dalam mempersiapkan peserta didik agar mampu memantau lingkungan dan memahami kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada masa depan. Contohnya, siswa SMA mengambil kuliah di Universitas A dengan mempersiapkan nilai atau skill sebelum memasuki perkuliahan agar sesuai dengan cita-cita yang diinginkan. Lalu, kebutuhan yang keenam adalah kebutuhan esensial yang mendesak. Kegagalan yang jarang namun memiliki dampak yang signifikan. Contohnya, seperti orang yang sakit akan membutuhkan obat dan perlu diperiksa oleh dokter. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.